Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sangat kami muliakan pimpinan cabang, pimpinan ranting Muhammadiyah Karangpilang, Kedurus, terus masuk pimpinan cabang dan ranting Aisyah, Urtum, Jamaah Masjid Baitul Arqam, dan seluruh adik-adik sekalian yang saya melihat luar biasa bisa hadir. Ini anaknya siapa ini, Pak? Anaknya bapaknya ya, sama ibunya. Karena ndak tahu sehingga Bapak sekalian, lama rasanya saya tidak kesini. Tahun berapa dulu ya? Ini alhamdulillah seingat saya untuk di masjid ini kali kedua. Alhamdulillah. Jamaahnya kalau dulu itu ibu-ibu saja, sekarang bapak-bapak, masya Allah, sama adik-adik. Ini menunjukkan bersyukur kita kepada Allah dengan dinamika sekaligus pergerakan melalui pencerahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu menjadi amal yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dibaca adik kita tadi, surat Al-Qaryah, itu mengingatkan kepada kita bahwa Allah telah mengaruniakan nikmat itu besar kepada kita. Nah, tugas kita adalah memanfaatkan. Saat ini Allah memberikan waktu kepada kita manfaatkan untuk ngaji, maka itu akan menjadi pemperberat dari kebaikan kita, dan nanti akan memperoleh kebahagiaan. Tetapi itu jika kita niatkan karena Allah. Tapi kalau niat kita ini dapat konsumsi, wes enak-enak gak usah masak, ngaji engko untuk sarapan. Nah, untuk sarapan dapat? Nah, dapat gitu ya. Maka kalau tujuannya hanya untuk dunia, maka akan memperoleh dunia saja. Seyogianya kita tidak meniatkan di situ. Niat kita adalah mengisi waktu kita ini dengan memperbanyak amal. Adapun kalau nanti ada sarapan, itu sebagai bonus saja. Ya, bonus saja. Ya. Jadi jangan mentang-mentang iki mesti ono makannya lalu ndak masak dulu engko ono mangane. Ono sing ngono niate? Ono, alhamdulillah, gak usah blonjo. Insyaallah. Nah, Bapak sekalian, tema hari ini adalah cara membahagiakan orang tua yang telah wafat. Bapak Ibu, siapa di antara kita yang orang tuanya telah wafat? Angkat tangan. Hampir semua. Ya wes, ra usah dukur-dukur, wis roh. Ya kan? Nah, panjenengan tahu orang tua kita yang telah wafat itu saat ini sedang apa? Hah? Tidur, liburan. Sedang tidur. Masya Allah ya. Kita tidak pernah tahu, tapi nanti akan kita tunjukkan itu. Nah,
hampir sekian banyak orang tua telah wafat, dan ternyata mereka menunggu sesuatu dari kita. Menunggu sesuatu dari kita, anak-anaknya, tetangga-tetangganya, itu ditunggu sekali, ditunggu sekali. Lah kita tidak mungkin menunggu beliau yang telah wafat. Nah, suatu saat kita akan menunggu sesuatu diperbuat oleh anak-anak kita jika kita telah wafat. Karena posisi orang tua itu, kita semuanya itu selalu berposisi sebagai dua tempat. Satu, sebagai orang tua karena punya anak, tapi di sisi yang lain kita ini anak karena punya orang tua. Nah, sekarang orang tua kita ada sebagian besar yang telah tiada. Pertanyaan berikutnya, ada nggak di antara kita yang orang tuanya masih hidup? Angkat tangan. Alhamdulillah. Loh, arek cilik-cilik kok gak ono sing angkat tangan? Nggak ada yang angkat tangan. Jangan-jangan ada orang tuanya. Masya Allah. Jadi itu. Nah, ada perbedaan cara membahagiakan orang tua yang masih hidup dan orang tua yang telah wafat. Terutama adalah posisi kita sebagai anak karena punya orang tua dan masih hidup, posisinya jauh dari kita. Maka Bapak Ibu sekalian, atau kita sebagai orang tua lalu anak kita sudah punya keluarga sendiri dan jauh dari kita. Ingat, walaupun anak kita sudah berkeluarga, mereka masih anak kita karena lahir dari rahim seorang ibu, istri kita, ya, dan benih kita. Nah, lalu bagaimana cara membahagiakan orang tua yang masih hidup dulu sebelum kita masuk di sini? Bapak Ibu, panjenengan yang punya anak lalu sudah berkeluarga, yang panjenengan tunggu, Bu, anaknya yang jauh itu kira-kira apanya? Duit, motor duitan tenan. Apa yang ditunggu? Mohon maaf, yang ditunggu ternyata orang tua itu bukan uang. Yang ditunggu oleh orang tua itu adalah kabar. Kabarnya. Munahar ada di sini, seorang ibu yang sudah usia 80 tahun itu masih ada di Bojonegoro. Kita ajak sendirian beliau, kita ajak ke Surabaya, ke anak-anaknya tidak mau. Apa beliau bilang? Kalau saya nanti itu ikut ikut kamu, ikut masmu, ikut adikmu, siapa yang jaga ayam sama bebeknya? Bayangkan, ya kan? Lah itu orang-orang tua kita begitu tulusnya loh. Ya. Nah, yang ditunggu ternyata bukan uang. Yang ditunggu itu ternyata adalah kabar. Jadi bagi yang pagi ini belum menghubungi orang tua yang masih hidup dan berada di jauh, beri kabar. Itu sudah cara membahagiakan mereka. Kabar saja. Wong kedengaran suaranya saja itu seneng. Lama kok ndak nelpon ya, padahal ada teknologi yang canggih. Orang tuanya nunggu setiap hari kesendirian. Lu itu hanya mendengar kering. Wah, ya Allah, anakku jangan-jangan dikejar itu. Oh ya Allah, bukan anakku. Kecewa enggak? Ditunggu lagi. Ya Allah, bukan anakku. Ditunggu setiap hari itu. Lalu kemudian kering masuk. Anakku, alhamdulillah. Klik, diangkat, mati. Gak situ nelpon, baterai entek. Bingung sama-sama, akhirnya nyari. Karena sudah sepuh begitu kan. Ditunggu lagi, telepon lagi, kering, begitu diangkat. Anaknya kemudian bilang, Assalamualaikum ma. Assalamualaikum ma. Waalaikumsalam, alhamdulillah nak. Gimana kabarnya nak? Kata ibu kita. Alhamdulillah mah sehat, kami semuanya sukses. Ma, ini suamiku, menantunya mama, sekarang naik pangkat. Alhamdulillah. Itu senang, walaupun gak jenengan kirim duit. Lu seneng gak kira-kira? Seneng. Panjenengan punya anak begitu, seneng. Hah? Yang mampu.
Wes ngene, misalnya kok gak ada duit, telepon kering begitu. Gimana nak kabarnya? Alhamdulillah ma, kami semua sehat. Mama ndak mungkin tanya punya uang apa ndak, nggak ngono. Tanya nggak kira-kira? Ndak. Mendengar suaranya saja itu sudah senang dan bahagia beliau. Itu cara membahagiakan orang tua yang masih hidup dan posisinya jauh. Lalu yang kedua apa? Selain kemudian menghubungi, mendengarkan suara kita itu, yang kedua, beri kabar yang baik saja. Walaupun dalam keluarga kita punya persoalan. Saya tanya, Bu, panjenengan dengan suami, dengan keluarga itu ono masalah nggak jenengan? Hah? Oh iya, nek ndelok wajah-wajah ini penuh masalah. Semuanya, ya kan? Iya begitu. Walaupun kita punya masalah yang sangat menghimpit, yang sangat berat, tidak usah diceritakan kepada orang tua kita, ya. Tidak perlu diceritakan. Sebagaimana kita yang menginginkan, karena posisinya sebagai orang tua, menginginkan anak-anak kita tidak menceritakan masalah keluarganya itu kepada kita yang berat-berat. Ceritakan yang baik saja. Kalau memang terpaksa harus menceritakan karena mentok tidak ada cara yang lain, ceritakan dengan bahasa yang baik yang tidak memberatkan pikiran orang tua. Itu cara membahagiakan orang tua. Nah, yang ketiga, jadi yang pertama tadi adalah menghubungi kalau jauh. Yang kedua, beri kabar yang baik. Yang ketiga, kalau pulang, sempatkan pulang, lalu bawakan oleh-oleh. Syukur-syukur nek duit. Nah, itu mau gelem panjenengan. Tapi kalau ndak ada, ndak usah dipaksakan. Orang tua itu pulang saja sudah seneng. Apa mana nggawa oleh-oleh, masya Allah seneng. Lah sekarang hari raya, kita pulang ke kampung, nggawane cuman parcel teko kantor digawa mulih sak kardus. Balike iku luwih akeh kok. Bener gak? Lo itu seluruh panen beras, jagung. Apa mana itu? Lah itu gawa kabeh sak mobil. Makanya iku nek wong tua setelah kita pulang hari raya, ini sebentar lagi kan puasa ini ya, hari raya pulang, lalu kemudian anak-anaknya kemeruyuk di situ, makan macam-macam di situ ya, sudah mari ngono anake limo sak menantune sak cucu-cucune mulih mobile bek kabeh barang-barang iku. Wong tua iku langsung Bu meneng anake mulih kabeh iku ning lungguh ning ngarepe pintu. Alhamdulillah perampoke wis mulih. Masya Allah. Jadi memang kita perlu memberikan sesuatu kepada orang tua kita. Saya ini bersyukur kepada Allah, masuk mahasiswa ke Surabaya itu tahun 98. Saya tinggal di masjid. Saya ini dibesarkan masjid Bu, dibesarkan oleh masjid. Kayak begini misalnya ya, jadi imam, muadzin, ya marbot. Makanya ketika wisuda UM Surabaya kemudian marbot masjid, nah macam-macam itu ada beritanya di Kompas dan lain sebagainya ya. Itu karena proses hidup di situ. Nah, waktu masuk ke Surabaya, Bapak Ibu karena tidak punya sawah, maka Bapak Ibu hanya bilang begini, Le, Bapak Ibu tidak bisa mewariskan harta kepadamu dan tidak bisa memberikan sangu lebih kecuali hanya naik kendaraan ini saja. Berangkatlah ke Surabaya, kemudian sekolahlah dengan cara dan mohonlah kepada Allah. Berangkat naik bis Bu, produk mabuk-mabuk biar kan, wong arek cilik ya, mabuk neng kono, datang ke masjid ngajar TPQ ya kan? Ngajar TPQ gajinya waktu itu 75.000, 50 saya gunakan untuk operasional sehari-hari, 25.000 saya simpan, saya kumpulkan, nanti 2 bulan saya pulang. 25.000 tambah 25, 50 saya bawa pulang itu. Saya bilang, Bu, alhamdulillah saya dapat rizki karunia Allah. Lule, kamu kan masih butuh uang untuk kuliah, sudah dipakai aja. Ndak Bu, alhamdulillah ini ada rizki dari Allah, cukup kok Bu. Senengnya bukan main, walaupun itu 2 bulan sekali 50.000 diceritakan sak kampung.
Itu karena saking senangnya. Sebetulnya mereka tidak memerlukan itu, tetapi itu sebagai bentuk perhatian, walaupun kecil, senang sekali. Itu cara membahagiakan. Tetapi kalau tidak ada, tidak usah dipaksakan. Nah, yang penting tidak menceritakan masalah kita pada beliau saja, terutama yang sudah sepuh. Itu cara membahagiakan mereka. Hubungi, bagi siapa yang pagi ini sudah menghubungi orang tua yang posisinya jauh, angkat tangan. Guru ngono kurung sempat ngaji kabeh jenengan. Lah mosok waktu ngaji ini langsung hubungi kan tidak mungkin kan? Jadi nanti setelah ini beri kabar yang baik. Nah, itu cara membahagiakan orang tua yang telah wafat. Pertanyaannya adalah bagaimana sekarang cara membahagiakan orang tua yang telah wafat? Kalau tadi belum wafat, sebelum wafat, ini setelah wafat. Ingat, posisi kita ini orang tua karena punya anak. Di sisi yang lain kita adalah anak karena punya orang tua. Apa yang kita lakukan terhadap orang tua kita, itu pula yang akan dilakukan oleh anak-anak kita kepada kita. Jadi kalau hubungan kita kepada orang tua kok tidak maksimal, belum baik, itu pula yang akan dilakukan oleh anak-anak kita kelak di saat kita tua atau mungkin telah wafat. Itu pula yang akan anak-anak kita lakukan sebagaimana kita memperlakukan kepada orang tua. Jadi berpikirnya sekarang adalah baik kepada orang tua walaupun sudah wafat. Loh, apakah ada kisahnya? Ada, Pak. Bapak Ibu nanti kalau punya buku, judulnya itu adalah bukan untuk dibaca, segini tebelnya. Itu ada kisah begini, Mas sekalian. Orang sepuh iki sing mburi ketoke gak sepiro ketok ya, Bu ya. Nah, alhamdulillah aku ngadeg ya, Bu ya. Biasane guru kepala sekolah ngisi parenting ya. Nek lungguh rasane kok gak enak ya. Nah, kadang-kadang duduk, kadang-kadang nanti berdiri. Nah, orang sepuh tapi ini bapak tinggal dalam satu rumah itu si kakek ini, kemudian anak dan menantunya serta cucunya. Anak menantunya serta cucunya. Nah, karena kakek ini beliau sudah sepuh, sehingga kalau itu ngene Bu, gemeteran itu apa Pak? Nah, iku apa tadi namanya Pak? Buyutan. Nang kene iki wis ana sing buyutan. Oh, durung ana. Durung, ya kan? Buyutan itu gini ya. Dan lalian. Telingane wis berkurang. Ya, berkurang, maksudnya berkurang bukan hilang, enggak, pendengarannya berkurang. Nah, setiap pagi makan suami istri, yaitu anak dan menantunya ini mau berangkat kerja, itu kan makan bersama Pak, dalam sebuah meja begini. Meja si kakek, suami istri, cucu. Nah, kemudian dalam makanan ini setiap pagi yang namanya si kakek ini selalu menjatuhkan piring, menjatuhkan gelasnya. Karena memang bergetar, tidak bisa. Kelontang begitu, akhirnya taplak juga kotor semuanya. Akhirnya rasa jengkel dari anak menantunya ini. Rasa jengkel muncul. Ini mau berangkat kerja harus membersihkan ini dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Muncul inisiatif ini, orang tua kita ini kita buatkan tempat sendiri saja. Maksudnya baik nggak sih? Mungkin bagi orang ini baik. Akhirnya dibuatkan tempat di pojok, sendirian di sana, anak menantu cucu di sini. Nek panjenengan diperlakukan anaknya seperti itu ya apa? Sama persis dengan orang ini, dia menangis setiap pagi. Jadi piringnya itu bisa dimakan itu bukan karena ada sayurnya, ada kuahnya, karena ada air mata di situ menetes. Dia makan menangis, disendirikan. Semakin sepuh kok disendirikan begitu. Nangis. Setelah itu ya termasuk gelas juga, gelas itu dibuatkan dari kayu. Anaknya, maksudnya yang cucunya tadi, cucunya ini kemudian melihat, oh ini perlakuan begitu. Akhirnya malam-malam jelang tidur, suami istri ini, anak menantunya ini datang. Dia datang, anaknya ini membuat mainan, klek-klek begini mainan. Ditanya oleh suami istri, bapak ibunya ini, Le, kamu ingin membuat apa? Oh Pak, Ma, saya ingin membuat meja sama gelas sama alat makan. Loh, untuk apa? Ini nanti saya siapkan
untuk papa dan mama kalau sudah tua. Apa Bu, kapok? Terus jenengan kok tega Bu? Jadi anak sekecil itu sudah bisa merekam, kemudian melihat orang tuanya memperlakukan kakeknya semacam itu. Ia ternyata sudah merencanakan. Mungkin anak ini tidak tahu kalau itu yang dilakukan salah, tapi dia sedang, saya Pak, Ma, ini sedang menyiapkan nanti kalau Papa Mama sudah sepuh, saya tempatkan di sana nanti. Langsung tek begitu. Oh, kembali lagi yang namanya alat-alat kembali lagi. Sejak saat itu anak menantu ini dia dengan sabar melayani orang tuanya. Ingat, posisi kita sebagai anak karena punya orang tua, di sisi yang lain kita orang tua karena punya anak. Apa yang kita lakukan kepada orang tua, itu pula yang akan dilakukan anak kita kepada kita. Lakukan yang terbaik untuk orang tua kita, anak akan memperlakukan hal yang sama yang terbaik untuk kita. Sepakat? Insyaallah. Saiki sampai jam piro? Jam 10. Nah, jenengan durung sarapan kan? Durung sarapan. Ya. Oke. Nah, yang perlu kita pahami begini Bapak sekalian. Kalau tadi adik kita membaca surat Al-Qari'ah, hari kiamat, kiamat itu dibagi dua. Ada kiamat sughra, kiamat kubra. Kalau kiamat sughra itu ya kematian, tetangga kita wafat, kemarin tetangga saya wafat, begitu. Itu adalah kematian. Itu juga kiamat, tapi kiamat kecil. Nah, kiamat yang sesungguhnya tadi Al-Qari'ah, mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Jadi kita semua Bapak sekalian saat hari kiamat itu seperti aneh-aneh yang berterbangan. Seperti kemarin misalnya terjadi gunung erupsi, lari ke sana, kemudian mencari tempat yang memungkinkan bisa selamat, ternyata di sana juga meletus, lari lagi, yang itu nanti bingung. Dan gunung-gunung itu seperti kapas saja. Nah, itu hari kiamat. Famay ya'mal mithqal bagi orang yang berat timbangan kebaikannya, maka ia akan memperoleh kebahagiaan. Nah, sekarang ini yang mesti akan terjadi pada kita. Ya. Saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin ini gak gelem dijak mau Al-Quran tartil kayaknya ya, mic-nya ini ya. Saya baca tartil supaya gak ngantuk panjenengan ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa akan mati. Ndak ada Bu yang usianya, kalau boleh tanya panjenengan ini usianya kepingin berapa sih Bu panjenengan? Maksimal usia berapa Bu? 21, kelewat jenengan. Berapa? 85. Alhamdulillah. Ada yang ingin 90? Gak ono. Loh kita kepengin ndek kabeh iki. Ya, kita ini ndak tahu, karunia Allah saja ya. Usia itu rizki, karunia Allah, terserah Allah yang memberikan, gitu kan? Nah, tapi yang pasti akan sampai kita ini sama dengan kita ini seperti apa ya? Mengejar sebetulnya. Ya. Kalau ada lomba lari, kita start dari sini mulai lahir sampai kemudian Allah sebetulnya sudah menentukan finishnya. Sayangnya kita tidak pernah tahu kapan finishnya itu. Ya, tidak pernah tahu. Lah itu artinya pasti akan wafat. Summa ilaina turja'un, kemudian hanyalah kepada kami, ya, kepada Allah kita semuanya dikembalikan balik kepada yang punya. Selama ini tidak ada kok yang abadi di dunia ini, tidak ada. Pasti kembali kepada yang punya. Dan itu semuanya, ya. Dan itu semuanya. Saya itu punya murid Bapak sekalian, ibu-ibu murid ini kajiannya rutin sekali, aktif sekali. Usianya mohon maaf, per November terakhir kemarin itu
usianya 90 tahun, ibu-ibu. Kalau ngaji itu pakai tongkat begini. Aktif ngajinya itu. Nah, kalau ngaji yang lain itu jamaah ini kurang lebih antara 25 sampai 30 ibu-ibu begitu rutin ya. Kemudian yang lain itu paling hanya membawa Al-Quran gitu ya. Beliau itu selain Al-Quran biasanya mesti membawa buku tulis, alat tulis. Jadi apa yang kemudian saya sampaikan itu ditulis. Nanti setelah selesai ngaji pulang di rumah ditulis ulang rapi, besok dikembalikan menjadi fotokopi dan dibagi seluruh jamaah. Usia berapa tadi Bu? Panjenengan usia pinten? Itu. Ya Ustadz, saya akan melakukan hal yang sama kalau nanti usia 90 tahun. Begitu ya. Begitu, saya tanya, Bu, kenapa melakukan ini? Ustadz, ini cara saya supaya amal saya bertambah. Usia 90 ini, ibu-ibu. Ustadz, saya melakukan ini supaya tidak mudah pikun dan tidak pakai kacamata. Tidak mudah pikun. Masya Allah. Ternyata begitu caranya. Oh, Bu, tolong berikan dong resep kepada kami kok usianya bisa sampai 90 tahun. Apa rahasianya? Tidak ada yang dirahasiakan Ustadz. Itu biasa saja. Tidak, tolong sampaikan kepada kami supaya menjadi ilmu. Nanti kita sampaikan kepada orang supaya menjadi amal jariah. Oh gini loh Ustadz, saya ini menikmati hidup, bersyukur apapun yang Allah karuniakan. Kalau bahasa Inggrisnya nerimo ing pandum, bersyukur. Oh ternyata bersyukur kepada Allah itu kuncinya sehingga usianya panjang. Lalu saya tanya, Bu, Ibu, selain itu ada resep lain nggak? Dulu pekerjaannya apa dulu? Saya bilang, oh saya dulu itu kepala sekolah Ustadz. Oh kepala sekolah ternyata. Iya kan? Ternyata saya tahu, oh ini kayaknya ada indikasi kalau kepala sekolah rodok dowo. Lu ternyata sekalian, saya punya jamaah suatu ketika mengisi di Mojokerto, karena kalau sudah di wilayah itu kan harus siap diutus ke mana-mana itu di Jawa Timur. Loh, bapak-bapak, kalau tadi ibu-ibu, ini bapak-bapak. Kalau ngaji pakai sepeda ontel, kemudian usia sudah 90 tahun yang sama, energik. Saya tanya juga, Pak, apa resepnya kok bisa usia segini? Ya menerima apapun yang Allah tetapkan untuk kita. Rahasianya sama. Tonggone iku ngomong sebelah, Ustadz, beliau ini gak pernah ngamuk uripe. Loh, aku duwe tonggoku neng kedurus ngamukan Ustadz. Ngamukan. Jadi gak pernah ngamuk. Lalu saya tanya mesti begitu, Pak, dulu anunya apa pekerjaannya? Kepala sekolah Ustadz. Oh, saya langsung dalam hati saja menyimpulkan dalam benak saya, oh ternyata kalau kepala sekolah itu usianya lebih panjang dibanding yang lain. Loh kok kebetulan saya kok kepala sekolah? Lah kok wingi barusan ngomong dalam benak begitu, tonggoku kepala sekolah usianya 30 tahun mati. Janjane podo wae. Nah, karena kita sampai di sini Bapak sekalian, itu kita ndak mungkin sudah pasti. Sama dengan ini loh. Sekarang barusan kita meninggalkan 2023, sudah selesai. Allah menambahnya kita ini pada usia 2024. Terus nanti akan berganti lagi. Kehidupan kita ini akan silih berganti begitu. Lah tanpa kita sadari, karena saking bekerja keras kita mikirkan dunia, sampai lupa bahwa Allah telah menetapkan. Ini kan kisi-kisi yang pasti akan terjadi kepada kita, ujian dari Allah itu ya. Jadi begitu. Nah, ayat yang lain nanti bisa dibaca pada Al-Jumu'ah. Nah Bapak sekalian, ini loh Bapak sekalian, saya tadi di awal kan tanya, orang tua kita yang telah wafat itu sekarang sedang ngapain? Sedang apa? Sedang apa Bu tadi? Tidur. Tidur, enak gitu ya. Bu, telah wafat, ingat nanti semua kita akan ngalami di sini. Ukuran rumah kita itu, siapapun itu, kalau paling besar di desa, di kampung itu, sak dedek sak pengawe. Sak ini ya, sak dedek sak pengawe.
Itu kalau di kampung, kalau di Surabaya di kota itu kayaknya tidak sampai. Apa maneh hudan nyumber terus. Sak menit tok dilebokno kok. Dan itu sama, berarti kalau normalnya itu adalah 1 kali 2. Itu siapapun orang tua kita termasuk, dan kita telah mengalami itu, artinya juga mengetahui itu ya. Dan kita semuanya setelah dimasukkan dihimpit lagi dengan tanah. Sekarang bayangkan panjenengan kita ini masuk ke tanah, kemudian panasnya luar biasa di situ. Wong ada di dalam perut bumi ini kan terus bergejolak sehingga itu membuat panas gitu ya. Nah, panas, dalam kondisi panas semacam ini Mbak sekalian, ternyata orang tua kita sedang menunggu sesuatu dari kita. Panas ini kok tidak datang-datang ya. Apa yang dilakukan anak saya ya? Dia tunggu begitu, sementara mau balik gak iso, mau minta tolong kepada kita sebagai anaknya tidak bisa. Sudah, dia hanya bisa menunggu saja. Nah, makanya nanti kecuali orang-orang itu yang punya amal itu akan menemani, tapi kurang cukup, harus ada support dari kita sebagai anak-anaknya ya. Nah, ini panas. Jadi kalau kita sedang berbuat sesuatu untuk orang tua kita, itu nanti seperti ada AC ces. Oh, malaikat bilang ini ada paketan dari anakmu. Seneng nggak? Shopee. Dikirim pakai apa malaikat? Oh, ora usah pakai Shopee, ini loh sudah saya antar, itu kan kalau malaikat itu ya. Nah, sekalian, ini kita kembangkan. Ini nanti kalau kita wafat semua, kira-kira sebanyak apa orang yang akan datang ke rumah kita untuk mendoakan kita? Kira-kira, coba kita bayangkan deh. Jangan-jangan tetangga kita itu kemudian tidak mau menjenguk kita, melihat kita, apalagi mendoakan. Jeng, itu dulur rewek dhewe wafat. Dulur apa? Duwe duit yo lali kok. Wingi nggawa duren sak gombyok, tanggane lho mambu tok. Lali. Ya sudah, kalau begitu tanggane gak. Makanya kalau bisa sebanyak mungkin orang yang akan datang dan mendoakan kita. Dan untuk bisa banyak Bapak Ibu sekalian, kita harus berbuat banyak untuk orang lain. Tidak bisa enggak. Walaupun beda, jangan sampai kemudian beda pilihan menyebabkan crash. Tidak usah. Satunya pilih amin, satunya pilih amin, satunya pilih enggak Bu, satunya pilih Pak Prabowo, satunya pilih Pak Ganjar, ya kan? Ngono wis bentetan. Lah ya apa? Enggak usah. Ya kan? Harus terus berbuat baik. Walaupun berbeda pendapat, iya. Jadi berbeda pendapat biasa, enggak apa-apa. Oh, jangankan berbeda partai, dalam rumah tangga kita saja dengan suami, dengan istri bisa berbeda kok. Bisa berbeda. Jadi begitu. Biasa saja ya. Nikmati, syukuri, walaupun kita selalu berdoa kepada Allah supaya Indonesia nanti dipimpin oleh pemimpin terbaik. Katanya podo gitu ya. Nah, ini bukan kampanye ya. Nah, sebanyak-banyaknya ya, jangan sampai tetangga kita juga enggak tahu. Minimal Bapak sekalian, ketika kita ada di antara kita yang wafat, jamaah ini yang akan mendatangi kita. Itu pentingnya hadir di kajian. Pentingnya hadir misalnya untuk berorganisasi, banyak berbuat dari organisasi sebagai wadah untuk memberikan kesempatan berbuat lebih banyak. Nanti orang akan merasakan, oh ya Allah, wong kadang-kadang itu sederhana toh Bapak sekalian. Orang sederhana sekali, hanya dibantu untuk kemarin pas tidak ada yang dimakan, kita mengirimkan apa namanya ini, tahu isi siji sak gelintir, itu loh kadang-kadang berkesan, hanya sak gelintir. Ya, makanya sering-sering. Nah, harus sebanyak-banyaknya. Jangan sampai sendirian dan lain sebagainya ya. Nah, ini nanti indikasi. Ustadz, tapi ada itu pejabat wafat yang datang banyak padahal korupsi misalnya ya. Ya kan begitu misalnya ya. Ya, nanti biar urusan Allah saja. Ya, apakah kemudian itu bisa diterima sebagai amal ataukah tidak? Biasanya sih kalau hasil begitu-begitu tidak diterima. Walaupun nanti orang itu banyak berdatangan, ya kan? Nah, jangan-jangan doanya mendal kabeh gak sampai gitu kan? Nah, sekalian ini.
Nah sekarang ini perlu mengingatkan lagi. Ini loh sekalian, idza mata benu adama in qata anhu amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Bapak Ibu, hadis ini sangat kita hafal bahwa setelah kita wafat nanti hanya 3 ini yang bisa menemani hidup kita. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Kalau sedekah jariyah itu berarti menyangkut apa Bapak Ibu? Harta ya. Sedekah jariyah menyangkut harta. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi setelah kajian ini, selain digunakan untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik, ada baiknya disampaikan kepada orang lain. Tidak apa-apa. Kalau tidak mampu menyampaikan begini, ya wis saja. Jeng, ayo, sampean wis ndongakno orang tua belum? Belum. Ayo kita doakan orang tua jenengan. Tonggone ketemu neng pasar, jeng, aku mun baru ngaji, ya, baru selesai ngaji. Tadi pagi sudah mendoakan untuk orang tua nih panjenengan yang barusan wafat belum? Belum. Ayo kita berdoa. Loh, hanya begitu, itu cara mengamalkannya, sehingga ketika dilakukan ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat yang nanti akan menemani kita. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Bapak Ibu, dalam sebuah kegiatan parenting saya ditanya, Ustadz, kami ini belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana saya bisa memperoleh doa dari anak? Saya sampaikan, Ibu, Allah itu akan menguji manusia itu dengan setidaknya 3. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah anak. Berdasarkan hadis ini, ada orang yang diberikan harta banyak, ilmu banyak, anak banyak. Ada enggak? Ada. Ada orang yang diberikan oleh Allah, itu diuji oleh Allah, harta banyak, ilmu banyak, anak enggak punya. Ada enggak? Ada orang yang diuji oleh Allah, harta tidak punya, ilmu punya, anaknya punya. Ada pula yang diuji oleh Allah, harta gak duwe, ilmu pas-pasan, anak enercel, anak banyak, cili-cili, urut bertahun duwe anak. Lah ya apa wong kesenggol sarung langsung duwe anak? Lu ada. Maka dari ketiga ini, atau salah satunya, 2 atau salah satunya, maksimalkan supaya nanti bisa menemani kita. Bagi yang belum dikaruniai anak, manfaatkan hartanya, kalau hanya harta misalnya, untuk berada di jalan Allah, itu yang akan menemani. Semuanya berpotensi, tidak usah khawatir. Kalau belum punya anak misalnya, tapi punya harta, punya ilmu, maksimalkan itu. Termasuk mungkin membantu anak yatim dan lain sebagainya, itu nanti akan mendoakan kita. Jangan-jangan tidak diberikan di dunia ini karena amalnya banyak, akan diganti oleh Allah yang lebih banyak lagi di sana. Tidak usah khawatir, semuanya diuji kok sama Allah. Lu ada kok orang yang punya harta banyak, sugih, jabatan mentereng, ilmunya banyak, pinter sekali, anaknya akeh tapi nakal-nakal, mabuk, medok. Apa mana Pak? Sing teman-teman lho Pak, apa mah? Siku pokoknya panjenengan apa gak tambah susah nek ngono. Lho kan keinginan kita ini Ustadz kan yang enak, Ustadz orang nang donya diluk tok ae. Nek sok duwe akeh, ilmune akeh, anake anak solihah semua kan ngono. Bener ya? Enak iku ora diuji jenengan namanya ya. Diuji sing enak tok. Tapi kadang-kadang kalau diuji yang enak saja, itu justru menjerumuskan. Tahu misalnya Fir'aun itu kenapa sampai mengangkat diri sebagai Tuhan? Itu karena selama hidupnya tidak pernah sakit, tidak pernah sakit, akhirnya mengangkat diri sebagai Tuhan, begitu kan? Mengangkat diri sebagai Tuhan. Lah kalau tidak pernah sakit, tidak pernah diuji oleh Allah, tidak pernah susah, lupa kita sama Allah. Jadi Allah itu tahu itu, diuji supaya kita ingat Allah, nanti kemudian bisa menikmati kebahagiaan bersama. Nah, Bapak sekalian, ini ya. Nah sekarang bagaimana cara membahagiakan orang tua yang telah wafat?
Saya kemarin disemprit, Ustadz, ini kajiannya berakhir sampai jam 7:07 Ustadz. Nah, nanti dialog 15 menit kalau ada dialog. Saya ini biasanya jarang ada orang tanya itu kalau sedang mengisi, karena bisa jadi saking tidak pahamnya ya. Atau yang kedua karena saking pahamnya. Jadi dua ini, saking tidak pahamnya atau karena saking pahamnya, sehingga tidak muncul pertanyaan gitu ya. Nah, jadi gitu. Nah, nanti kita anu aja ya, sesuaikan. Kalau waktunya habis disemprit ya. Nah, bagaimana cara membahagiakan orang tua yang telah wafat? Kalau tadi masih hidup sudah, sekarang cara membahagiakan orang tua yang telah wafat. Sendiri orang tua kita, ingat apa yang kita lakukan terhadap orang tua akan anak kita lakukan kepada kita. Orang tua kita ternyata sedang merindukan, sedang menunggu kita. Berada di makam, gambarkan saja begitu imajinasinya ya. Lalu apa yang pertama yang mesti kita lakukan? Mendoakan dan memohonkan ampunan untuk keduanya. Memohonkan ampun. Makanya adik-adik juga begitu ya. Adik-adik mohonkan ampun untuk orang tua ya. Nah, ini mendoakan dan memohonkan ampunan untuk keduanya ya. Oke. Nih, Rasulullah SAW bersabda, innar rajula laturfa'u darajatuhu fil jannah. Fayaqulu ya. Fayaqulu annali hadza fayuqalu bistighfari walidaka lak. Sesungguhnya ada seseorang yang diangkat kedudukannya di surga kelak, tapi dia diangkat ini kaget, heran, kenapa kok ini terjadi di saat yang lain ini membutuhkan pengangkatan, tapi kita ini satu-satunya, orang tua kita ini satu-satunya yang diangkat oleh Allah di saat sekian banyak orang yang tidak diangkat. Lalu orang tua kita bertanya, ini bagaimana bisa terjadi? Saya kok diangkat ini? Maka malaikat menjawab, ini karena permohonan ampunan anakmu untukmu. Permohonan ampunan anakmu untukmu. Wes, Bapak Ibu, panjenengan memintakan ampunan untuk orang tua kita itu dalam sehari semalam berapa kali? 5 kali. Subuh setelah sholat doanya piye Bu? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunlah dosaku dan ampunlah dosa kedua orang tuaku, sayangilah keduanya yang masih hidup yang sudah wafat ya, sebagaimana mereka menyayangi aku sejak kecil. Subuh kita baca ces seperti di makam tadi, seperti ada AC ces. Kata malaikat, ini kok ada dari mana? Ini adalah permohonan ampunan anakmu untukmu. Seperti dingin, seperti di ruangan AC. Enak. Jam 5 kok gak ono kiriman maneh. Jam 7 kok sepi. 8 tambah panas. Tambah panas sampai ketemu duhur. Anaknya sholat lagi, Allahu Akbar, dongo maneh, ces masuk lagi, ketemu asar. Jadi nek panjenengan dongane kok cuman 5 kali, iku ono jeda-jeda sing panas iku. Berarti apa yang kita lakukan? Jangan hanya membatasi mendoakan orang tua hanya 5 kali sehari. Sewaktu-waktu kita mohon kepada Allah, membantu orang lain misalnya, tidak apa-apa. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cas. Bayangkan kalau anaknya kok 5 10 kok iso ndongakno kabeh, iku gak mandek-mandek AC. Lah sapa sing duwe anak 10 ning kene? Dan solih-solihah semua? Hah? Oh gak ono ya? Ah. Ada? Masya Allah Bu. Usia pinten sak menika Bu? 14 Pak. Oh 14 anaknya? Allah karim. Hah? Allah. Pak almarhum Yazid. Pinten? 12, 14.
itu Pak asine gembrojok neng kono to. Ndongakno kabeh anake kan. Nah, lha nang Surabaya ini Pak, itu anak siji loro ngono wis anu ae wingi ana ya sing datang ke sekolah, Ustadz saya tanya minta keringanan, ibu putranya berapa? 1 Ustadz. Loh kenapa kok ndak ditambah? 1 sampun ampun Ustadz. Loh sampean diapakno kok sampai ampun-ampun. Jadi ndak Ustadz, gini loh Ustadz, ini sudah berat. Nah jangan-jangan kalau punya anak 2 nanti ditambah, ya kan? Faktanya Pak almarhum Pak Kiai Yazid ya kan 14 jadi semua kan, jadi apa namanya, jadi anak semua, dan pasti sukses-sukses gitu kan. Lah kalaupun ada yang diuji tidak apa-apa, diuji oleh Allah ya. Nah jadi doakan, jangan hanya 5 kali sehari, sewaktu-waktu kita minta kepada Allah berikan doa itu. Nah gitu ya, sepakat ya. Wong kadang-kadang kita ini lebih banyak mana ya sekalian, 24 jam waktu kita ini kita pergunakan untuk Allah itu kira-kira berapa jam? Sedikit sekali ya. Kita ini banyak lupa sebetulnya kepada Allah itu, tapi banyak memikirkan dunia kita ini. Apa buktinya? Wes ngene, ibu kalau berzikir urusan akhirat setelah sholat subhanallah, ibu-ibu ndelok enggak sih? Enggak lihat kan? Langsung hafal subhanallah. Begitu kan? Hafal ya. Berarti kan gak didelok Ustaz. Urusan akhirat gak didelok. Tapi coba ibu dapat uang dari anaknya atau suami gaji diberikan, lalu kemudian 1 juta Bu. Saya tanya jenengan, saat jenengan menghitung, apakah seperti menghitung seperti sedang berzikir itu? Enggak kan? Didelok. Bener gak? Kurang 100.000 protes sama suaminya kan? Duh Pak kurang 100. Oh iya Mak, kurang mah. Dihitung. Ini loh gambaran urusan akhirat itu banyak kita lupa, urusan dunia jelimet gitu. Delok. Bener gak? Delok sing wajah-wajah duit ini gitu. Enggak ada ya. Enggak ada, alhamdulillah. Nah ayo banyak mendoakan ya. Jadi jangan hanya 5 kali. Yang kedua, melunasi hutang orang tua, menunaikan nazarnya dan menjalankan wasiatnya. Saya tinggal 1 menit. Setelah itu dialog. Lu sisane piye Ustaz? Sisane engko PR. Golek ya. Nah, melunasi hutang orang tua dan menunaikan nazarnya serta menjalankan wasiatnya. Itulah sebabnya Bapak sekalian, di sini pernah nggak dipakai mensolati mayat? Ya, sering kan? Biasanya setelah disolati, lalu ahli waris keluarganya itu memberi sambutan mewakili. Salah satunya yang biasanya disampaikan itu, Bapak Ibu, kalau ada hubungan muamalat antara almarhumah ibu kami dan almarhum bapak kami, tolong sampaikan kepada kami, terutama menyangkut hutang piutang. Sebab orang itu kalau wafatnya masih punya hutang, itu gantung. Iki ndelok wajah duwe utang kabeh enggak ya? Oh, enggak kan Bu? Enggak punya jenengan. Nah ibu-ibu paling utang poso tok kan gitu. Wis mari. Nah, tapi ini hutang terhadap manusia ya, punya hutang. Ya, maka kita ahli warisnya mesti biasanya menyampaikan, loh, kadang-kadang kita tidak pernah tahu dan orang yang dipinjami oleh orang tua kita itu tidak bercerita dan tidak mau datang, nggak enak. Tapi dalam hati orang yang dipinjami itu, dulu orang ini punya hutang saya, tapi mau menyampaikan, wis meninggal, musuh gak enak rek, begitu. Akhirnya tidak bicara. Itulah pentingnya hutang piutang itu dicatat. Kalau dicatat, orang tua kita ketemu di pasar, ibu kita ketemu tonggone kentean duit, pinjam 10.000. Setelah diketemu 10.000 dipinjami, dicatat 10.000 pinjam di pasar. Lah tiba-tiba setelah pinjam, mungkin jarak mungkin 1 bulan, sing dipinjami ya mungkin lali, ya kan? Sing minjami wis wafat. Tapi kalau ada catatan, anaknya bongkar-bongkar. Seret, loh, ini kok ada catatan ibuku pinjam 10.000 di pasar.
Tanyakan, Bu, dulu ibu tanggal sekian ketemu ibu saya di pasar. Loh ya nek ketemu jelas le, ibu saya punya hutang ya 10.000. Loh ndak, seingat saya. Ini loh catatannya, Bu. Ini catatannya ibu masih punya hutang. Oh iya, waktu itu mau beli peyek kentekan duit. Karena saking pinginnya gitu ya. Ya sudah, ini Bu 10.000. Ndak le, sudah saya ikhlaskan untuk ibumu. Sudah. Kalau sudah diikhlaskan enak, tapi kan kemudian ada catatan. Bayangkan kalau tidak punya catatan. Wong kadang-kadang kita ini merasa nggak enak. Dulure awake dhewe nyilih 20.000. Perasaan kita kan begini, ala Ustaz wong cuman 20.000 aja kok, begitu kan? Apa maneh dulure dhewe. Nek dulure dhewe iku sing nyilih biasane 20.000 kok dicatet sih. Apa gak percaya ambek aku? Bukan percaya dan tidak percaya, tapi kita ini sama-sama bisa wafat dalam kondisi sewaktu-waktu. Tapi kalau dicatat memang hanya 20.000, tapi 20.000 sekarang tidak berharga karena kita punya uang banyak dan saudara kita 20.000 sangat membutuhkannya. Sekarang suatu saat bisa berbalik, orang yang kita pinjami 20.000 naik ekonominya, kita turun. Kita sedang tidak ada uang, kita pinjam yang sama 20.000, lalu kita tidak bisa, tidak meminjami, tidak dipinjami. Perasaan kita bagaimana? Mungkin kita akan menunda-tunda, dulu pinjam 20.000 ya. Loh, tapi kan tidak punya bukti. Tapi kalau kemudian punya bukti, Bu, tidak apa-apa, tidak dipinjami, tapi ini tolong ya dilunasi dulu punya utang. Selesai. Loh, itu pentingnya dicatat. Kalau tidak dicatat tidak bisa. Nah, termasuk kemudian nazarnya dan wasiatnya. Wis jam sakmene piye iki? Tak bacakan dalilnya ya. Dalilnya aja, setelah itu selesai. Jenengan tak delok wis luwe kabeh gitu ya. Sudah lapar kayaknya ya. Wajib menyegerakan pelunasan hutang si mayit dan semua yang terkait pembebasan tanggungan si mayit seperti membayar kafaroh, haji, nazar dan lain sebagainya. Makanya nanti muncul badal haji, badal umroh. Apakah boleh gitu kan? Ya, kalau kita membaca tanya jawab agama di majelis tarjih yang diterbitkan Suara Muhammadiyah, itu boleh asalkan yang membadali itu sudah haji. Lalu kita membayar 5 juta Ustadz kepada orang untuk membadali gitu kan. Lah nek 5 juta paling ya teko Singapura mampir, gak teko Mekah gitu. Lu mending dibadali anaknya dewi. Tetapi tidak usah khawatir, nanti sebetulnya ada bagian terakhir itu. Apa yang kita lakukan andai kata tidak sempat membadali dan tidak ada uang, tapi perlakuan baik dari kita, perilaku baik kita sesungguhnya akan sampai kepada orang tua. Nah, itu ada dalilnya itu. Nah, ketoke wis padha luwe, jadi jam sakmene piye iki? Lho kok gak ono sing ngadeg iki ya. Hah? Diselesaikan dulu? Selesaikan apa tanya jawab? Engko jangan-jangan pertanyaannya ya lanjutannya piye Ustaz ngono. Nah, oke ya, dilanjutkan berarti. Ya sudah. Supaya tuntas ya. Nah, ini ya. Oke. Walaupun nanti ada yang berbeda, ndak boleh apa namanya itu badal haji umroh itu, ndak usah khawatir, nanti ada ayat selanjutnya ya. Nah, oke. Yang ketiga, bersedekah atas nama kedua orang tua termasuk wakaf dan amal jariah. Ini juga menjadi perdebatan ya, menjadi perdebatan. Tetapi kalau membaca dialog agama atau tanya jawab agama majelis tarjih itu masih bisa, ada dalilnya juga. Nanti bila perlu kita kirim lewat WA saja gitu ya, nanti kita kirim ya. Wahai Rasulullah, ibuku meninggal dan ketika itu aku tidak hadir, apakah dia mendapat aliran pahala jika aku bersedekah harta atas nama beliau? Nabi SAW menjawab, ya, hadis Bukhari. Jadi menerima ya. Nah, begitu ya. Oke, nanti apakah kita sependapat silakan. Nanti ada yang lain. Yang keempat, saya percepat aja ya. Menghajikan orang tua dengan syarat si anak harus haji terlebih dahulu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW mendengar seorang mengucapkan labbaik an syubrumah. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah atas nama Subrumah.
Nabi SAW lantas berkata, memangnya siapa Subrumah? Ia menjawab, Subrumah adalah saudaraku atau kerabatku. Nabi SAW bertanya, engkau sudah berhaji untuk dirimu? Ia menjawab, belum. Nabi SAW menyarankan, berhajilah untuk dirimu dahulu, barulah berhaji atas nama Subrumah. Ini hadis riwayat Abu Dawud nomor 1811. Tidak usah dikembangkan. Oke. Yang kelima, menyambung silaturahim dengan kerabat orang tua dan teman-teman baik orang tua kita, itu akan membahagiakan mereka. Jadi orang tua kita punya teman akrab yang saling mendukung untuk untuk banyak beribadah dan lain sebagainya. Saking akrabnya kita datang ke rumahnya, bersilaturahim untuknya, maka itu akan menggembirakan orang tua kita. Dan silaturahim itu luar biasa loh sekalian. Silaturahim itu kata Rasulullah bisa memperluas rizki dan usianya lebih panjang. Makanya sampai ada dialog anekdot ya. Jadi ketika kita lalu malaikat Israel itu tugasnya apa, Bu? Mencabut nyawa ya. Datang ke rumah kita, lalu nyari kita, tanya kepada anaknya, malaikat ini, wahai si gadis, si anak, mana ibumu? Kata malaikat Israel kan. Lalu anaknya menjawab, oh ibuku sedang silaturahim di rumah temannya. Malaikat, ya wes nek ngono aku tak balik dhisik. Gak sido kan, berarti usianya panjang. Ya nek kalau sampai sing repot itu kalau malaikatnya begini, ya wis nek ngono tak anteni ning omah kene. Malah repot kan ya. Atau kalau ndak kok gak mulai-mulai, wis tak paranen dhisik ning kancamu. Kan itu maknanya memang ya, ini anekdot ya, anekdot, tetapi silaturahim itu memang menjadi penting. Setidaknya dengan silaturahim itu akan memperpanjang usia, namanya akan dikenang, nanti anak-anaknya akan nyambung terus dari darahnya ini loh. Ini kemudian yang akan memperpanjang di situ. Walaupun mungkin usianya pendek secara matematika ya. Jadi menyambung silaturahim. Berarti kalau demikian Bapak sekalian, kalau kita ingin nanti di makam itu mendapatkan kesejahteraan hidup di makam itu kira, di hari kiamat itu kira-kira. Nah, berarti kita selama di dunia ini boleh nggak sih mendolimi orang itu? Jangan kita barangkali pernah didolimi orang, lalu kita membalas dengan kedoliman. Padahal kalau kita tidak membalasnya, mereka mendolimi, ternyata Allah baru menyadarkan kita wafat, dia baru disadarkan justru dia ini yang mungkin akan baik kepada kita karena merasa bersalah, atau karena saking merasa bersalahnya telah mendolimi orang, mereka punya anak-anak sukses, anak-anak kita yang nanti akan dibantu. Jadi dengan siapapun kita harus baik, dengan siapapun. 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Apa mana nek ngaji bersama gak kepilih PCM, biasa. Ada di sini yang ndak kepilih anak Aisyah begitu langsung ngambek. Wah, alhamdulillah. Hah? Wah, alhamdulillah enggak ono kan? Enggak ono. Ndelok wajah-wajah apik. Iki kan ndelok wajah dan baunya surga kabeh kan iki. Lah kok persoalan nang omah nang lewat kok ono maksiat maneh ya. Nomor 2 ya. Oke ya. Ini sesungguhnya sebaik-baik bentuk berbakti atau berbuat baik kepada orang ya, seseorang menyambung hubungan dengan keluarga dari kenalan baik orang tuanya. Nah, jadi begitu hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang ingin menyambung ayahnya, ibunya ya, di kuburnya, maka hendaklah ia menyambung teman-teman ayahnya dahulu waktu hidupnya. Masya Allah. Jadi silaturahim kita ini penting ya. Oke, saya percepat. Ini dipercepat terus kok Ustaz, kok suwe ya. Yang keenam, meneruskan kebaikan yang dirintis atau dirutinkan orang tua. Ini penting. Kalau orang tuanya seneng bangun
masjid ini diteruskan ya. Ini juga, ini tidak saya baca saja ya. Yang terakhir, setiap amal soleh ini loh Bu ya, yang dilakukan anak orang tua pun dapat bagian pahalanya. Ini loh Bu, andai kata kita tidak sependapat, ada badal haji, badal umroh gitu kan, atau kemudian bersedekah atas nama orang tua ya, kita misalnya tidak sepakat karena memang juga ada dasarnya ya, dengan ayat Al-Quran begitu kan ini. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Wala taziratu wizra ukhra gitu kan. Nah, misalnya kita dengan ini lalu tidak ada ini tadi, maka kita akan ketemu ini Bapak sekalian. Seorang anak adalah bagian dari usaha orang tuanya. Sesungguhnya sebaik-baik makanan yang kalian makan adalah makan dari hasil yang kalian usahakan. Sesungguhnya anak-anak merupakan bagian dari yang kalian usahakan. Apa artinya sekalian? Kita hadir dalam pengajian ini adalah bagian dari kebaikan. Walaupun kita ini mungkin tidak bermaksud untuk orang tua, itu sudah akan otomatis sampai orang tua. Jadi kalau kemudian nanti berdoa kepada orang tua dimohonkan ampun itu sering, lalu kita aktif dengan banyak kebaikan, itulah yang kemudian akan menjadi pendingin di sana nikmat. Dan yang paling terakhir adalah ingat, apa yang kita lakukan kepada orang tua itu pula yang akan anak-anak kita lakukan kepada kita. Maksimalkan, senyampang Allah masih memberikan usia dan kemampuan kepada kita, waktu kepada kita untuk berbakti dan berbuat kepada orang tua, baik yang masih hidup terutama juga yang telah wafat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kebaikan untuk kita. Pas jam 7:28. Silahkan kalau ada yang mau diskusi.